Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, matludi. Assalamu alaika, ya abatir ruhi, ya sayyidi, ya Muhammad, sahibus syafa'at, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah kita belajar bersama membaca cakrawala cahaya ayat alam semesta, supaya kita tidak terkunci oleh keangkuhan jiwa, merasa telah memahami segala apa yang ada di alam semesta dan merasa lebih pandai, lebih baik di antara sesama. Pada waktu yang penuh dengan anugerah ridho dan rahmat Sang Maha Pencipta, marilah kita saksikan pemirsa salah satu perwujudan cahaya ayat alam semesta yang menjadi legenda cerita Nusantara yang berupa pusaka naga puspa. Seperti apakah perwujudannya pemirsa? Inilah perwujudannya. Ini adalah salah satu pusaka yang menjadi legenda cerita di permasyarakatan kita. Sang pusaka naga puspa. Yang pusaka ini benar-benar kasta angkasa. Inilah perwujudannya pemirsa. Kita akan menunjukkan ke para pemirsa tapi hanya beberapa waktu saja, karena pusaka ini tidak bisa keluar dari warangkanya dengan waktu yang lama karena menyerap energi kita pemirsa. Jadi kita akan menunjukkan kepada para pemirsa, segera amati dan hayati seperti apa perwujudannya. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam warangkanya. Inilah perwujudannya pemirsa. Bismillah. Saksikan segera pemirsa, amati dengan seksama seperti apa perwujudan sang pusaka naga puspa. Setelah ini kita segera masukkan ke dalam rangkanya karena sangat menyerap energi kita, sangat menyerap tenaga kita pemirsa, saking besarnya kekuatannya. Maaf beribu maaf pemirsa, kita masukkan lagi ke dalam warangkanya. Semoga pemirsa bisa menikmati dan menjadi cahaya di dalam jiwa pemirsa. Kita masukkan pemirsa, maaf beribu maaf. Allah Akbar. Allah. Maaf pemirsa, itu benar-benar luar biasa pusaka ini. Siapapun yang memegangnya akan merasakan getaran yang sangat menggetarkan jiwa. Ini adalah peninggalan dari leluhur-leluhur kita yang saat ini lagi mengalami banyak hantaman-hantaman yang disebut di pergaulan ataupun di permasyarakatan itu sebagai kemusyrikan atau kesyirikan atau menduakan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Yang padahal tidaklah seperti itu pemirsa. Karena pada dasarnya saat ini kita sangat prihatin, sering sekali kita menebah dada karena keadaan peninggalan-peninggalan para leluhur-leluhur kita itu benar-benar lagi dalam hantaman ombak samudra, penghancuran mental-mental pada pecinta-pecinta peninggalan leluhur atau pusaka. Ini sering kita mendengar
doktrin, istilahnya pusaka itu harus dilarung. Dan pusaka itu harus dibuang. Istilahnya dan lain sebagainya. Kok sampai sebegitunya pemirsa? Ini benar-benar membuat kita para pecinta cahaya ayat alam semesta sangatlah menebah dada, mengelus dada. Sangat prihatin. Kenapa peninggalan para leluhur kita itu sampai sebegitu dihinanya? Jadi kita para pencinta ayat alam semesta, kita perkenalkan beliau yang sebelah kanan ini adalah Ki Pesut Mahakam dari Kalimantan Sampit pemirsa. Diperkenalkan yang sangat tampan rupawan penuh wibawa. Dan di sebelah kanan kita ini beliau adalah Ki Ageng Selorjo, sang pawang hujan yang menjadi legenda cerita di permasyarakatan kita pemirsa. Dan di sebelah kiri kita ini adalah Ki Aryo Pamungkas, salah satu jawara di daerah kita pemirsa, yang sangat disegani di permasyarakatan kita. Dan juga sebelah kirinya beliau adalah Ki Sabdo Alam yang sudah sangat terkenal melegenda di Nusantara. Ki Sabdo Alam, beliau pemirsa. Jadi kita adalah para pecinta cahaya ayat alam semesta pemirsa. Sekali lagi kita nyatakan kita bukan para ahli agama, bukan pemirsa. Kita adalah para pecinta cahaya ayat alam semesta yang saat ini lagi mencoba untuk mencintai kembali peninggalan-peninggalan leluhur-leluhur kita yang ini dulu adalah saksi perputaran masa yang pernah memberi sebuah edukasi pembelajaran bahwa para leluhur-leluhur kita dulu itu pernah memakai pusaka ini sebagai sarana. Dan sarana itu saat ini benar-benar lagi dihantam sebagai kesirikan atau kemusyrikan atau penyekutuan terhadap Tuhan. Ini yang lagi kita perhatikan dan kita istilahnya amati untuk kita kembalikan ke tingkat kemuliaannya. Karena pusaka saat ini banyak sekali di mana-mana itu digembor-gemborkan untuk dibuang, dilarung, untuk dibakar, dihancurkan, dan dimusnahkan. Kok sampai sebegitunya pemirsa? Ini yang membuat kita sedih di Sabdo Alam. Jadi istilahnya itu kok pusaka peninggalan leluhur kita itu kok sampai disudutkan sampai sedemikiannya. Padahal musyrik. Gimana? Katanya musyrik. Ya itu di Sabdo Alam. Jadi kita ingin menjelaskan kepada seluruh para pemirsa bahwa pusaka itu ada di dalam kitab suci mulia. Nah, itu sudah pada tahu pemirsa semuanya surat Al-Hadid itu. Jadi di Al-Quran aja ini sudah disebutkan dan ini diturunkan oleh Sang Maha Pencipta untuk melambari para hamba-hambanya di dalam menjalani kehidupannya, untuk mempermudah, untuk mensaranai di dalam kita berdakwah, beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Kenapa harus dibuang? Kenapa harus dibakar? Kenapa harus dihancurkan? Kenapa harus dilarung? Masuk akal enggak Ki Pesut Mahakam kira-kira? Enggak masuk akal nggih? Kayak ada yang janggal kayaknya. Nggih, selagi Selorjo. Ngoten nggih. Sampeyan merasakan enggak ada yang janggal? Kok sampai pusaka seindah ini, semulia ini, misalnya kita melihat dari bahannya saja, getarannya sudah begitu besarnya, belum dari tirakat puasanya para suintunya. Kok suruh ngelarung? Ada apa sebenarnya di balik itu semua, Ki Aryo Pamungkas? Kok saya merasa itu ada sebuah gerilya untuk menggembosi mental-mental kekuatan kebatinian kita sebagai anak bangsa, anak Nusantara. Nah, menurut saya setuju enggak kalau dilarung? Nganu Pesut Mahakam. Setuju enggak kalau dilarung? Ki Selorjo, setuju kalau dilarung? Kalau saya tidak setuju. Karena ini kan warisan budaya. Warisan leluhur. Itu harus dijaga, istilahnya diuri-uri. Jangan sampai dilarung. Kalau ada yang bilang mau dilarung atau orang yang melarung, itu saya nilai ngopinya kurang jauh. Ngopinya kurang jauh. Kurang kental. Kurang kental, kurang pahit. Iya. Penilaian saya ngopinya kurang jauh. Ya, kalau masalah pusaka kan dilarung atau dimusnahkan. Sekolah lah. Rasanya sakit hati saya ini. Bukan sakit hati kepada para pemirsa, enggak. Kayaknya itu malas
kenapa peninggalan leluhur kita itu disuruh melarung, suruh membakar, itu saya kayaknya terkejut. Dan yang menyuruh itu sama-sama sebangsa kita loh, sama-sama Nusantara, sama-sama senegara, sama-sama istilahnya suku Jawa juga, yang meminta untuk melarung, yang meminta untuk membakar. Nah, itu yang membuat kita itu benar-benar terkejut. Ada perang apakah saat ini? Kok kayaknya inti-inti tertentu dari kekuatan istilahnya anak bangsa titisan Nusantara itu, kekuatannya itu seperti diambil satu persatu. Nah, seperti contohnya saja sekarang agama itu sudah banyak yang mengatakan agama itu doktrin, dogma, atau pencuci otak, pencuci jiwa supaya manusia itu goblok, bodoh atau apa, itu sudah sering kita dengar loh, iya toh, Arif Pamungkas, iya toh. Jadi agama itu dianggap satu doktrin pencucian otak. Itu ada apa dengan zaman era kita ini? Nah, ini yang kita harus hati-hati, yang kita harus benar-benar punya filter jati diri di Selorjo gitu. Nah, biarlah orang berpendapat yang macam-macam, biar, tapi kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Dan kita pemirsa sekali lagi menyatakan bukan ahli agama kita. Kita adalah pecinta cahaya ayat alam semesta yang akan terus mempertahankan peninggalan-peninggalan leluhur kita. Karena leluhur-leluhur kita lah yang berjasa kepada kita semuanya, lantaran jasa-jasa beliau lah kita bisa menikmati kehidupan dengan seluruh keluarga kita. Makan enak, bisa kerja apa saja bebas, kita bisa merasakan segala kebahagiaan. Kenapa peninggalannya suruh dimusnahkan? Gak ikut perang. Nah, terus gak ikut susah payah. Kok tega-teganya? Tapi memang sudah sampai di akhir zaman, di akhir masa kayaknya. Dan di sini kita akan tetap berupaya dengan segala kaliber kadar tenaga kemampuan yang ada. Ya, kita akan tetap melakukan perlawanan terbaik walaupun kita bukanlah orang sakti, orang hebat atau orang linguih atau mempunyai kecerdasan tingkat angkasa, bukan. Tapi kita akan melakukan perlawanan terbaik untuk terus menyayangi, mencintai, menghormati peninggalan leluhur-leluhur kita yang berupa salah satunya adalah pusaka naga puspa. Ini perwujudannya pemirsa. Ini kenapa disebut pusaka naga puspa? Pemirsa jangan sampai salah memaknainya. Jadi ini secara pengalaman kepribadian kita. Kalau ada orang lain yang punya pendapat itu pusaka naga istilahnya gaib atau mungkin naga siluman atau apa, silakan saja. Tapi ini adalah perjalanan spiritual kita yang menyebut dirinya adalah naga puspa. Naga puspa yang lagi bertapa. Ya, jadi para pemirsa boleh juga menyebut ini naga tapa atau mungkin naga siluman atau naga gaib atau apa, silahkan kita perkenalkan kepada seluruh para pemirsa, tapi kita membebaskan untuk seluruh para pemirsa mempunyai pendapatnya masing-masing. Nah, itu jadi intinya pada kesempatan kali ini kita ingin menyatakan kita sebagai pecinta ayat alam semesta akan terus menabuh genderang, kita akan terus mengibarkan bendera semangat kita untuk menjaga dan melestarikan, menjunjung tinggi peninggalan-peninggalan para leluhur-leluhur kita. Itu pemirsa. Barangkali ada yang disampaikan di Sabtu Alam. Kita persilahkan. Barangkali tentang pusaka itu harus gimana? Untuk kalau pusaka itu harus diluri lah. Itu kan peninggalan leluhur Nusantara. Kita itu harus menghormati. Orang Jawa itu kalau enggak memegang pusaka kayak gimana gitu loh, kurang. Tapi sekarang megang pusaka itu dibilang musyrik lah, menduakan Tuhan lah, yang gini lah, yang gitu lah. Kalau itu kan menurut keyakinan kita masing-masing. Kalau kita yakin kepada Tuhan, berarti itu juga ada energi yang lebih positif lagi. Terima kasih ya Ki Sabtu Alam atas pendapatnya. Tapi ya memang itulah pemirsa, kita sampaikan ke seluruh para pemirsa, janganlah keburu-buru untuk mendoktrin atau memburuk sangka kepada apa yang ada, apa yang terpapar di warna-warna perbedaan alam semesta. Karena Yang Maha Kuasa telah menciptakan semuanya dengan berbeda-beda
Nah, jadi ada salah satu mutiara kata yang sangat saya pegang genggam erat sebagai mutiara dan mustika, yaitu adalah seandainya lautan samudra itu dibuat menjadi sebagai tinta dan seluruh pohon di alam semesta ini dibuat menjadi sebagai pena, itu masih belum cukup untuk menuliskan, mengguratkan, mencatat saking banyaknya ilmu-ilmu Allah di alam semesta, pemirsa. Jadi jangan pernah merasa telah memahami segalanya dan jangan pernah merasa lebih pandai dari sesama. Demikian pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan cakrawala cahaya ayat alam semesta. Kita sebagai para pecinta cahaya ayat alam semesta, bila ada segala kekhilafan kita, minta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudra. Teriring doa, semoga seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, senantiasa dianugerahi, terkabul segala doa, tercapai segala cita-cita, dianugerahi awet muda panjang usia, rezeki melimpah ruah yang datang dari segala arah. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal af'u minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.